Nah, apa saja yang kita butuhkan kalau kita mau bikin instance di Google Cloud Platform? Yang pertama itu kita harus mendefinisikan dulu namanya itu apa. Kemudian kita harus mendefinisikan kita ini mau naruh di server mana. Nih, coba kita lihat di sini regionnya itu US West, kemudian zonanya itu US West. Nah, apa region dan zone ini ya, dua dua apa namanya ini, dua menu ini ada region dan zone. Nah, kita ini berkaitan dengan yang namanya multi tenancy. Kita berkenalan dulu dengan yang namanya region dan zone. Nah, si Google Cloud ini dia kan ada di beberapa uh, benua ya, bahkan hampir di seluruh benua mungkin ya. Jadi misalkan ada yang di Amerika, ada yang di Asia gitu. Lebih simpel gambarnya. Nah, ini ada Amerika, ada South America, ada Europe, Asia, Afrika dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini dia menggunakan US West. US West 4 dia di Las Vegas misalkan. Las Vegas tuh mana ya? West Coast apa East Coast ya? Anggaplah kayaknya di West ya, di sini mungkin atau di sini Vegas. Nah, dia ada di Vegas. Kemudian selain region dia juga ada US West 4B gitu. Nah, itu apa maksudnya? Dia ada di Vegas di data center yang keempat. Nah, jadi gitu. Jadi dia ada beberapa uh, region gitu. Region itu dia menggambarkan lokasi. Kalau region ini lokasi, zone ini adalah data centernya, letak data centernya. Misalkan ini gambarnya agak jelek, gak apa-apa ya, supaya ada gambaran aja. Nah, misalkan dia ada di North America. North America dia yang di Las Vegas misalkan, kan dia ada di Vegas. Ini US West 4, kemudian nanti ada AP Southeast, Asia Pasifik Southeast, Asia Pasifik Tenggara yang keberapa ya, ke satu itu Singapura. Nah, ini namanya region. Ini region. Bagian ini adalah region. Nah, di dalam region itu dia ada zone-zone. Jadi ada beberapa zona. Nah, zona ini biasanya itu sebenarnya semacam data center lah, bisa kita bilang data center. Jadi ada beberapa data center seperti itu. Nah, kalau ini region, kalau misalkan dia ada ujungnya ya, ada ujungnya misalkan B gitu. Sorry, ini posisi. Misalkan B, berarti dia ini ada di data center kedua. Nah, biasanya seperti itu. Jadi AP Southeast ini dia menggambarkan eh, tempatnya di mana, lokasinya di mana, di benua mana. Kemudian satu ini menggambarkan dia lokasinya ada di mana. Misalkan apakah ada di Vegas, apakah ada di Singapura, apakah ada di Jakarta, ada di kota mana gitu ya. Kemudian B ini menggambarkan dia ada di data center yang mana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kita di sini bisa uh, memilih ya. Di sini juga ada ditandain low cost. Low, sorry, bukan low cost. Low CO2. Ini katanya supaya mereka lebih sustainable gitu ke lingkungan. Jadi apa namanya? Dia lebih ramah lingkungan katanya yang di data center yang di region-region ini. Nah, cuman kita coba lebih praktikal karena kita ada di Asia Tenggara, kita mau pakai yang di Jakarta. Nah, kita region Jakarta, kemudian zonnya kita bisa milih A, B atau C. Misalkan kita pilih yang A. Asia Southeast 2A. Asia Southeast 1 itu Singapura.
Kalau Southeast 2 itu Jakarta. Kita di Jakarta, kemudian dia ada perhitungan juga di sebelah kanan ya, perhatikan. Nah, machine configuration-nya ini kita milih speknya. Ada yang general purpose. General purpose ini biasanya dia seimbang antara vCPUs dan memorinya. Kalau compute optimize itu dia vCPU-nya gede, dia bisa sampai 88 virtual CPUs ya. Kemudian ada memory optimize, dia memorinya gede-gede. Ada yang storage optimize, dia storage-nya gede, ini sampai 36.000 GB atau 36 tera. Nah, ini ada juga yang GPU nih. Biasanya kalau ada yang mining gitu ya, atau yang untuk analytics gitu, dia biasanya menggunakan yang butuh GPU. Kita bisa pilih juga GPU-nya yang Nvidia berapa gitu. Nah, kita pakai yang general purpose aja. Kita coba spek yang minimum. Ini tipenya C ya, enggak, iya yang C. Nah, kita coba pilih yang I2 medium aja, standar, atau misalkan mau yang small biar lebih murah juga. Nah, kita bisa lihat perbandingan harganya ya. Di sini ada monthly estimate. Jadi kalau kita pakai service, pakai VM ini kurang lebih ini $17, $17,74 per bulan ya. Dan standar. Kalau spot itu nanti kita mungkin akan bahas selanjutnya, spot itu apa. Ini advance. Oke, sudah. Confidential VM service enggak. Deploy container tidak. Kemudian boot disknya oke, ini cukup, size nya 10 ya. Untuk Linux itu sangat cukup 10. Identity default aja. Kemudian nah, di sini kita firewall, ada firewall ya. Ada allow HTTP dan HTTPS. Kemudian ada load balancer health checks. Nah, ini defaultnya dari si Google Cloud ya. Kita bisa pilih allow HTTP atau HTTPS atau dua-duanya. Nah, tapi kita mau lihat VPC-nya dulu. Nah, networknya kalau ini tidak perlu di define nggak apa-apa. Yang penting itu di sini network interface-nya. Kita mau pakai network yang apa nih? Nah, karena kita belum pernah bikin VPC sendiri, jadi sama Google itu disiapin by default ada namanya VPC default. Nah, ini yang sudah disiapkan oleh Google, dia ada subnetnya /20 ya. Oke, jadi untuk membuat VM kita itu butuh nama, region dan zone, kemudian spesifikasinya seperti apa, boot disk, ini untuk nyimpan bootnya ya. Bisa kita ubah juga, misalkan kita pengennya lebih gitu 100 GB, nah, bisa juga. Kemudian kita tentukan juga mau pakai operating system apa, misalkan Debian, atau coba kita ganti pakai mau OpenSUSE, mau Ubuntu, mungkin yang lebih familiar ya Ubuntu misalkan. Disknya balance persistent. Oke, select. Nah, di sini kita perhatikan sudah berubah, dia menggunakan Ubuntu 20. Ada yang 22 enggak ya? Ubuntu 22 yang AMD. Jangan lupa kita pilihnya yang AMD. Karena kita mau pakai prosesor AMD bukan ARM. Oke. Cost-nya kurang lebih sama. Terus kita lihat IPv4-nya, network tier-nya premium yang normal aja. Kemudian di security oke, kurang lebih ini sudah cukup. Kita sudah bisa create instance di sini.
dan kita sudah bisa lihat juga perkiraan harganya dalam 1 bulan terus seberapa gitu. Oke, kita bisa klik aja langsung create seperti ini bisa. Sorry, ini ada yang belum ternyata. Terminate migrate PM. Nah, migrate. Jadi kalau misalkan hostnya maintenance, host itu apa? Jadi di sini ada on host maintenance-nya. Kalau server aslinya sama si Google itu lagi di service, lagi dibenerin, lagi maintenance, kita mau service VM kita tuh diapain? Dimigrasi atau di terminate aja, dimatiin aja. Nah, kita lihat lagi ya, ini yang resource pooling. Nah, misalkan nih server yang ke berapa ini ya? Yang ketiga sama Google mau di fix, mau di service ceritanya nih. Under maintenance ya. Misalkan under maintenance. Nah, kita disuruh milih sama Google. Server kita yang ada di sini ini mau diapain nih sama Google? Mau dimatiin aja, mau dipindah? Nah, kalau kita pilihnya di sini di terminate, kita harusnya di sini memilihnya spot ya. Nah, kita harus memilih spot. Kalau spot itu dia ini kayak apa ya? Misalkan di sini ada yang mau nempatin, terus harga bayarnya lebih mahal gitu. Nah, nanti yang kita tuh di kick dari situ. Server kita di terminate. Jadi dia kayak apa ya? Kayak rebut-rebutan resource. Nah, kita pilihnya yang standar. Standar. Kalau misalkan under maintenance hostnya, kita pilihnya migrate. Jadi kita bilang ke Google, kalau misalkan ini server hostnya, server aslinya gitu dibenerin, tolong VM-nya nanti dipindah ke tempat lain ya supaya bisa tetap jalan gitu. Nah, misalkan dipindah ke server yang kedua. Oke. Dan ini sebenarnya sudah bisa kita klik create ya harusnya. Oke, kita udah bisa bikin server di sini. Nah, itu menggunakan VPC yang default dari Google, tapi kita pengennya bikin VPC sendiri. Nah, oke, kita bikin VPC. Nah, VPC default dari Google dia ada 41 subnets. Udah banyak banget. Firewall rules-nya 4. Kenapa tadi kita bisa lihat ada firewalls? Itu karena kita menggunakan VPC yang dari Google. Ini kita bisa lihat IP address di sini. Ini yang digunakan oleh server kita yang tadi ya, VM kita yang tadi. Ini ada IP internal dan ini ada IP eksternalnya. Oke. Kita coba create VPC dulu. Jadi kita bikin network dulu nih ceritanya. Studi DevSecOps lab ya namanya. SecOps lab. Kemudian maksimum transmissionnya 1460 cukup. Subnet creation mode kita pilih yang custom. Nah, subnetnya misalkan kita pengen yang standar aja 192.168 titik, sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 titik 0 sorry ini namanya ya, subnet lab 1. Regionnya kita pilih yang di Asia 2, Jakarta. Kemudian IP-nya IPv4, IP ring-nya segini. Private dual access off flow logs ini jangan coba-coba diaktifin kalau belum mempelajari harganya ya. Kemudian hybrid subnet off. Oke, misalkan kita bikin subnet lagi.
lab subnet lab 2 di atas subnet dengan IP ring yang lebih kecil, misalkan 168.2.0/26 misalkan. Dan ini juga dan kita udah bikin subnetnya. Jadi dalam satu network ada 2 subnet. Firewall rules. Nah, kita pilih yang mau dibikin. Jadi kita dikasih pilihan nih. Kita nggak perlu bikin firewall sendiri ya sama si Google. Kalau kita pilih ini, dia bakal otomatis ada nanti di subnet kita. Nah, kita misalkan pilih yang SSH, kemudian low all egress ya. Oh, ini udah otomatis. Kemudian low custom 6553. Ini prioritinya, dia all ingress all. Oke. Ini nggak perlu sih karena dia bakal nerima semua port. Kalau ini untuk ping ya, ICMP itu untuk ping. RDP ini bisa dipakai sama Windows, kita nggak butuh RDP. RDP itu untuk remote-nya Windows, remote desktop. Jadi RDP itu adalah singkatan dari remote desktop protocol. Oke, dan ini regional. Oke, kita bisa create. Nah, di sini ada tools yang menarik dari Google, dimana kita kalau udah ngeklik kayak gini sama si Google tuh bisa di-generatein Terraform code-nya. Coba nih kita klik di sini. Sorry, ini dia belum bisa Terraform code. Dia di sini masih menggunakan ini ya, apa namanya, command line Google. Nah, misalkan kita pengen pakai command line-nya, kita tinggal copy aja, terus bisa kita jalanin di terminal sendiri ya. Misalkan kita simpen di notes kita misalkan. Nah, ini kita bisa kopas seperti ini. Ini sudah disiapkan sama Google. Nah, bisa langsung kita create aja. Apalagi ya yang belum, resolvernya. Nah, itu cara untuk membuat VPC network di Google. Ini ada firewall ya. Kemudian ada VPC network peering, ini yang akan kita coba nanti. Oh iya, saya lupa, kita harusnya ngecek dulu nih yang default ini dia networknya pakai subnet berapa, 10 oke, aman. Kita pakai 192 harusnya aman, bisa kita peering. Oke. Jadi kita nggak boleh sama ya ring networknya. Kenapa? Karena nanti akan konflik dan dia nggak bisa di peering, nggak bisa di routing gitu. VPC network peering, oke. IP address. Nah, di sini dia pembuatan VPC-nya sudah bisa. Dynamic routing mode regional.
Oke. Oke, kita udah berhasil bikin satu VPC. Nah, selanjutnya kita bikin VM. VPC sudah berhasil, sekarang VM. Nah, VM ini dia berada di network yang default tadi. Ada yang dia berada di VPC default. Kemudian saya akan coba bikin instance yang ada di VPC kedua, yang di VPC studi DevSecOps. Yang Jakarta, karena tadi kita taruh di Jakarta ya networknya. Kemudian yang small, kemudian standar. OS-nya kita pakai Ubuntu. Ubuntu. Yang 22 AMD. Oke. Nah, kita ubah dulu networknya. Kita pakai network yang studi DevSecOps Lab. Networknya no subnetworks in this region. Sorry, saya kayaknya salah pilih region. Kalau nggak salah di kayaknya kita salah setting regionnya ya. Oh, Asia East 1. Oh iya, ini Asia Southeast ya. Asia East 1 berarti Taiwan berarti. Gak apa-apa, kita taruh server kita di Taiwan. Asia East 1B. Coba kita lihat nih. Masih salah ya? Bentar, sorry ya, saya coba cek ke VPC nya dulu. Di sini subnetsnya Asia East 2 padahal. Oke, coba kita cek lagi ke atas. Asia East 2 ternyata kita naruhnya di Hong Kong ya. Bener nih, server dari Hong Kong. Oke. Kita taruh servernya di Hong Kong. Pilih subnet lab yang pertama, yang satu. Ini oke. Kita nggak perlu tambahan disk. Nah, kita jangan lupa masukin SSH key. Yang tadi itu lupa dimasukin SSH key yang sebelumnya. Manage access, add manual generated SSH key. Oke, saya mau masukin SSH key saya. Buka terminal dulu. Masuk. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada equivalent code. Ada yang command line. Ini untuk kita running di terminal atau di Cloud Shell ya. Ada yang REST dan ada yang Terraform. Kita coba tunggu dulu nanti jadinya seperti apa. Nah, ini untuk command line-nya. Ini kalau kita misalkan mau menggunakan REST itu
adalah komunikasi kita ke Google via API ya. Kalau di terminal biasa menggunakan curl mungkin, nah ini REST bisa dipanggil menggunakan curl, dia metodenya menggunakan post ke API ini. Nah kalau Terraform gimana? Kalau Terraform tuh nanti bentuknya seperti ini, biasanya kita langsung kopas. Kalau misalkan bicara soal best practice-nya Terraform gimana ya, ini sebenarnya cukup hard code ya. Mungkin kurang kurang modular gitu, tapi setidaknya ini bisa menjadi dokumentasi kita. Jadi kalau misalkan nanti servernya kita lupa settingannya gimana ya, kita tinggal nge-upin lagi pakai Terraform. Nah tapi kita belum butuh itu sekarang, langsung create aja. Coba dilihat dulu firewallnya. Oke, ini kita enable dulu, nanti kita tambah yang SSH. Nah, kita coba lihat instance 1. Instance 1 apakah dia bisa di SSH? Harusnya dia nggak bisa karena dia port SSH-nya itu belum dibuka. Ini cukup lama ya. Biasanya kalau yang lama itu, biasanya kalau lama bisa, tapi kalau lama banget biasanya nggak bisa. Allow SSH in browser to connect VMs. Oke, authorize coba. Oh ternyata bisa. Karena dia itu diakses via SSH-nya si Google Console-nya sendiri ya. Kalau misalkan kita coba akses lewat internet kita, saya share screen dulu. Entire screen. Nah coba saya cek lewat terminal saya, apakah port 22-nya itu dibuka. Ini port 22 dari server yang pertama tadi ya, instance 1. Oh ternyata udah kebuka dia. Coba kita cek apakah dia allow browser off. Sebentar. SSH key none, block project wide SSH keys off. Dia padahal gak di ini ya, gak di enable padahal. Berarti yang network default tadi dia by default enable SSH. Nah kita coba cek instance kedua kita, apakah by default dia ngebuka SSH. Nah ini public IP-nya. Dia juga ngebuka SSH ternyata. Oke, coba kita atur. Oke, network text-nya dia database server. Nah, kita pengen sebagai percobaan kita coba install dulu Nginx di dalam server kita ini, apakah bisa atau enggak. Oke, tadi kita sudah masukin IP public, public key dari laptop saya ke server ini ya, instance 2. Kita coba SSH ke dalam instance 2, apakah sudah bisa. Harusnya caranya seperti ini. Nah, dia sudah bisa harusnya ya. Namanya bukan Ubuntu ternyata.
coba lihat. Wah, SSH saya nggak masuk ya. Saya googling dulu. Google GCP default username Ubuntu VM GCE dinaik juga. There is no password. GCE my usernya apa ya, biasanya nama email ini. Ternyata benar Alif namanya. Oke, dia pakai nama Alif instance-nya. Jadi di instance 2 saya sudah bisa login ke servernya. Kenapa bisa? Padahal saya tadi tidak mendefinisikan nama saya ya, nama username yang bakal saya pakai di server ini. Jadi kalau kita perhatikan itu adalah di SSH key saya. Kalau nggak salah dulu nih GCP belum bisa kayak gini ya. Jadi dia namanya itu masih default Ubuntu gitu. Sama kayak cloud platform lain, kayak misalkan nggak tahu ya sekarang AWS sudah bisa gitu atau enggak. OpenStack misalkan, OpenStack tuh pakai default user gitu. Kalau misalkan kita masukin public key kayak yang tadi itu namanya usernya itu Ubuntu. Coba kita cek di sini ada user apa aja. Nah, di sini ada user Ubuntu, ada Alif. Kelihatannya ini Alif dibikin setelah user Ubuntu jadi. Kenapa kok bisa? Karena dia ngebaca dari SSH saya. Jadi di public key saya tadi ada nama itu Alif at Alif. Jadi dia mengambil dari nama ini. Nah, langsung dia jadiin user sama si Google. Ini ada tulisannya added by Google. Oke, kita coba langsung sudo apt update. Update. Ini kita akan install Nginx untuk ngetes apakah bisa berfungsi atau belum port 80-nya, HTTP-nya. Sudo apt install Nginx -y. system.ctl status Nginx. Oke, Nginx-nya udah jalan. Coba kita buka IP publiknya, copy aja, terus kita nah udah ada tulisan welcome to Nginx. Untuk membuktikan apakah itu server kita atau bukan, kita coba modif size available default. Oke, berarti dia di sini, dia ada di var www.html. Welcome to studi DevSecOps. Saya nggak punya akses di situ, harus pakai sudo ternyata. Studi DevSecOps.
HTML yang lain. Apa dia tidak berubah? Dia di instance 2, di ini dia di instance 2. Oke, kayaknya itu saya salah ngubah. Oke, saya ngubahnya di title ternyata. Kurang sudo. Nah, dia. Agak aneh ya, kenapa dia ke blok aksesnya. Oh, HTTPS, harusnya HTTP. Nah, oke. Kita sudah bisa menjalankan web server di server kita. Bisa dikatakan server kita yang kita bikin di Studi DevSecOps Lab, di VPC Studi DevSecOps Lab yang kita taruh di Hong Kong, itu sudah berhasil berjalan. Oke, coba cek tadi topiknya. Kita sudah bikin VPC, kita sudah bikin VM, kemudian kita mau bikin firewall rules. Nah, firewall rules itu di mana? Kita coba lihat di sini ya. Di sini kan ada firewalls. Nah, dia kelihatan HTTP traffic to on, HTTPS traffic to on. Kemudian network text. Network text ini kita ngetek, ini server berada di network yang kita pengennya seperti apa behavior networknya, seperti itu. Nanti ada firewall policies. Oke, saya gambarin dulu ya. Jadi di AWS di GCP ini agak beda cara menggunakan apa namanya, firewallsnya atau security groupnya daripada AWS atau OpenStack. Oke. Nah, ini kan ada dua server misalkan ya. Terus mereka ini di dalam satu VPC. Nah, kemudian di sini ada service yang namanya firewall policies, firewall policies, policy 1 misalkan. Kemudian ada policy 2. Nah, kita tinggal ngasih tag nanti di sini. Misalkan ini tagnya firewall policy 1 itu FP1. Kemudian yang ini FP2. Ini tagnya. Misalkan kita pengen pakai firewall yang policy 1, kita nanti masukin ke server kita. Ini server ya, VM1 instance 1 deh. Instance 1 instance 2. Misalnya kita mau pakai yang ini, kita tinggal masukin tagnya di sini. Nanti otomatis firewall policy yang ini diterapkan di instance 1. Misalkan di instance 2 mau pakai yang 2, nanti ini akan diterapkan oleh yang 2. Nah, kemudian misalkan kita pengen pakai yang 2 ini di sini, dia juga bisa. Nah, gini. Jadi ini kalau di database apa namanya ya, one to many ya, one to many. Jadi ini bisa diambil oleh beberapa server gitu. Oke, kemudian kita bikin VPC udah, bikin VM udah, kita saatnya bikin firewall rules. Misalkan kita pengen instance kita itu tidak bisa diakses HTTP-nya. Oke, kita coba edit di sini. Kemudian
kita cari networking. Nah, di sini ada network text. Kita coba hapus satu aja yang HTTP server. Nah, kita hapus, kemudian kita save. Ini HTTPS emang belum bisa diakses karena kita belum enable port 443 nya ya di Nginx. Oke. Instance 2 harusnya, ini instance 2 ya. Instance 2 itu akhir dari IP-nya itu ujungnya 123. 123. Coba kita enter. Nah, dia udah muter lama nih. Biasanya kalau udah muter lama tuh nggak bisa. Coba kita buka incognito. Nah, di sini udah kelihatan ya, dia tidak bisa diakses sekarang karena keblok. Kemudian kita coba curl juga. Ini dia lokalnya. Coba 3 min i, kemudian pakai timeout ya. Timeoutnya itu timeout 2 detik. Oh, kurang satu. Connect timeoutnya 2 detik. Nah, dia timeout ternyata. Artinya si server ini sudah tidak bisa diakses karena firewallnya kita sudah tutup ya. Jadi dia tidak di enable lagi port 80 nya atau HTTP nya. Oke, kita coba tambahin lagi nih port HTTP nya. Oke, dan save. Tunggu loading dulu. Sambil loading kita coba lihat di sini. Nah, ini kita ada di menu VPC network ya. Kita bisa cek ke firewall. Nah, nanti kita bisa tambahin firewall policy. Ini ada defaultnya di sini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya policy ini nih dia list dari semua policy yang ada di akun kita atau di project kita gitu. Default allow ICMP ini dia ada di network default. Ini ada di studi DevSecOps Labs. Nah, kita coba create firewall rule apa policy ya, saya lupa. Rule kalau nggak salah. Oh iya, sorry, bukan policy ya, tapi rule tadi. Misalkan namanya enable port berapa, 80. Kita coba membuka port 80. Directionnya ingress sama egress itu ini ya. Kalau ingress itu dari luar ke dalam VM kita. Kalau egress itu dari dalam server kita keluar. Allow action on match, maksudnya kalau sesuai dengan kondisi yang kita define di bawah ini, nanti dia diterima gitu ingressnya. All instance in the network specified service account. Nah, ini ada 3 pilihan. Semua instance di network,
Kemudian ada yang kedua tuh specified target text sama specified service account. Kalau misalkan all instance in network itu semua server atau semua VM yang kita bikin itu sudah pasti akan menerapkan firewall rule ini. Kalau misalkan specified target text, kita harus ngasih tag kayak di sini. Nah, misalkan kita mau pakai low port 8080, kita harus masukin teks di sini low port 8080. Nah, kita pengen pakainya itu yang specified target text. Target textnya apa? Kita bikinnya cukup eksplisit aja ya. Enable port 8080. Nah, ini namanya, nama teksnya. IPv4 source-nya. Nah, source-nya dari mana nih? Nah, kita pengennya source-nya itu dari semua ya. Dari IP manapun. Pakai 000. Destination none. Protocol specified. Kita pengen TCP itu 8080. Oke, UDP ada nggak perlu. Oke, langsung kita create. Nah, di sini udah ada enable port 8080. Dia, wah saya lupa. Dia ada di default ya, bukan di itu. Coba kita bikin lagi. Enable port 8080. Tapi ini yang studi DevSecOps, studi DevSecOps. Studi DevSecOps ingress enable port 8080 studi DevSecOps. Dari semua IP manapun, portnya 8080. Atau kita bedain deh 8081. Kemudian yang ini enable port 8081 studi DevSecOps. Oke. 8081 create. Nah, karena teksnya udah kita tambahin tadi ke instance 2 ini, kita coba buka lagi IP-nya. Apakah bisa? Nah, dia sudah bisa ya. Welcome to studi DevSecOps. Nah, selanjutnya kita pengen ganti nih, dia jadi 8081. Nah, 8081 sekarang kan nggak bisa. Kita pengennya dia servernya itu, web servernya itu running di 8081. Kita config dulu di sini sudo bin etc nginx portnya sini udah ada sites available, sites available default. Oke, kita pengennya dia ke 8081. Oke, kayaknya udah oke. Terus kita coba tes dulu apakah konfigurasi kita betul di Nginx nya menggunakan command nginx min t. Oke, udah successful. Kemudian untuk reload min s reload, atau kalau ini agak ribet kita bisa pakai systemctl reload nginx. Bedanya apa reload dan restart? Kita sebenarnya bisa juga menggunakan restart. Kalau restart itu dia ada downtime sedikit. Kalau reload dia langsung mengaplikasikan config-nya tanpa nge-restart si nginx-nya. Oke, kita reload.
kemudian kita cek statusnya, dia udah reloaded. Kita cek ke sini apakah dia bisa. Belum bisa. Coba kita cek di lokalnya pakai command ss min tnpl grep 8081. Nah, dia sudah listen sebenarnya ke 8081. Coba kita curl localhost 8081. Nah, jadi sudah bisa sebenarnya. Responnya sudah 200. Kenapa dia nggak bisa diakses dari public? Itu karena si instance ini masih ditutup oleh firewall. Jadi firewall itu dia by default di sini di instance kita itu semua akses itu ditutup kecuali yang diperbolehkan oleh firewall rule. Nah, kenapa SSH tadi kita bisa? Karena kita pakai default allow SSH. Nah, di sini kita lihat di sini rule-nya ya. Dia apply to all instance. Gimana ya? Edit. Nih, dia all instances in the network. Jadi walaupun kita nggak masukin tag-nya di sini, si SSH itu udah ke enable oleh si VPC Studi DevSecOps Lab. Nah, seperti itu. Kenapa kita bisa akses SSH walaupun di tag-nya itu belum dimasukin. Nah, untuk yang 8081 dia belum dimasukin. Cara masukinnya itu sama seperti tadi, edit. Kemudian kita kelewat masukin tag-nya. Nah, ini ada network tags ya. Kita coba lihat. Enable port 8081. Di sini dia ada target tags-nya. Nah, supaya kita nggak salah ngasih tag gitu, kita kopas aja. Target tags-nya ini. Nah, dan di save. Oke, sepertinya sudah bisa. Dia tag-nya sudah masuk di sini. Kalau kita lihat 8081 enable, harusnya allow ya bahasanya, bukan enable. Sayangnya belum bisa. Coba dicek lagi. Enable di sini. Dari sini TCP 8081. Nih ternyata dia udah bisa. Cuma tadi lagi nge-lag aja. Nah, dia sekarang portnya dia udah ada di 8081. Welcome to Studi DevSecOps. Nah, itu artinya firewall rule kita sudah berhasil diimplementasikan di server kita yang namanya instance 2. Nah, yang kemudian gimana dengan yang instance 1? Ya, instance 1 kita belum install apa-apa ya. Yang instance 1 ini, nah yang instance 1 dia nggak pakai network tags apapun, jadi dia tidak bisa diakses kecuali port SSH. Kenapa port SSH bisa diakses? Karena dia memiliki default allow SSH dari VPC-nya. Jadi siapapun yang pakai VPC default, dia udah pasti bisa diakses via SSH. Nah, coba kita install Nginx di sini. Nah, ini yang di status Nginx. Ini yang di instance 1 ya. Ini belum ada Nginx-nya, kita install dulu. Update. Kemudian install. Install Nginx. Y. Oke.
Saya coba curl localhost port 80. Nah, dia sudah bisa port 80. Tapi kalau misalkan kita akses dari luar, IP-nya ini 163 ya. Dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia tidak pakai network tag di sini. Dia tidak menggunakan firewalls yang memperbolehkan akses ke port 80. Jadi di sini dia off. Oke. Nah, virtual private server atau VPC atau network udah, compute engine udah, firewall rules udah. Kemudian kita pakai yang peering VPC. Sekarang coba kita tes koneksinya. Jadi kalau kita ingat ya, kita punya dua server, ada instance 1. Oke, ada instance 1 dan ada instance 2. Nah, instance 1 dia berada di dalam VPC default. Sedangkan instance 2 dia berada di VPC studi DevSecOps. Studi DevSecOps. Yang ini ada di default. Nah, harusnya koneksi dari sini ke sini itu belum bisa. Dari sini ke sini juga belum bisa. Karena mereka beda network. Belum ada penghubung di sini. Nah, harapannya nanti di sini ada penghubung. Coba kita cek dulu. Kalau kita ping IP publiknya udah pasti bisa. Ini kita ping ke server 1 ya, atau instance 1. Ini ping instance 1. Instance 1. Bisa karena dia pakai IP public. Tapi bagaimana kalau IP internal? Nah, dia belum bisa. Kenapa? Karena dia berada di network yang berbeda. Nah, misalkan kita punya 10 server ya, atau 10 VM. Masa 10 VM itu harus berkomunikasi lewat IP eksternal? Rugi dong. Jadi satu IP eksternal itu memakan buat biaya yang cukup lumayan lah ya per bulannya. Nah, untuk menghemat itu kita harus menyediakan koneksi antar VPC gitu. Namanya itu adalah VPC network. VPC peering network. VPC peering itu bisa kita lihat di VPC. Kita ke VPC dulu. Ini kan VPC security ya. Ini network security. Kita ke VPC network yang peering, VPC network peering. Nah, ini belum ada di sini. Jadi kita create connection, continue. Namanya default to studi DevSecOps. Nah, saya biasanya kalau pakai nama untuk VPC peering itu default ke mana gitu. Dari network mana ke mana. Yang VPC network default, kemudian peer VPC network in project ya, dia masih satu project. VPC networknya studi DevSecOps. IPv4. Oke. Kemudian kita create aja. Nah, dia masih inaktif. Kenapa? Karena nggak cukup. Kan kita tadi pengennya dari sini, ini gabung ya. Jadi dia harus bisa dari sini ke sini dan dari sini ke sini.
maka kita bikin satu lagi, create pairing connection, continue, namanya berarti dari studi DevSecOps ke default. Studi DevSecOps kemudian ke default. Nah, penamaan ini menurut saya cukup efektif ya, karena kita bisa pakai strip di tengah ini sebagai kata ganti, simbol ganti ke. Jadi studi DevSecOps ke default. Oke, create. Nah, sekarang statusnya sudah aktif. Harapannya dari instance 1 itu bisa ke instance 2. Begitupun sebaliknya, instance 2 bisa ke instance 1. Nah, kita coba ping lagi. Semoga bisa ya. Nah, sudah bisa kan? Dia pingnya sudah nyambung. Kemudian kita coba juga dari sini. Saya zoom. Ping ke IP-nya sini. IP sini berapa ya? Add dia IP-nya 1. Nah, sudah berhasil ya, dia udah bisa ngeping ke sini. Instance 1 sudah bisa ke instance 2 dan instance 2 juga bisa ke instance 1. Kita coba port IP, port SSH-nya. Port SSH-nya 22 min v. Nah, dia sudah bisa ya, udah succeeded. Kemudian yang dari sini ke NC port kedua min v. Nah, di sini dia juga udah succeeded. Oke, berarti 4 topik kita malam ini, virtual private server atau VPC itu sudah, compute engine atau VM itu sudah, kemudian firewall rules-nya sudah juga berhasil, dan peering VPC-nya sudah aktif, dan 2 server yang ada di 2 VPC yang berbeda itu sudah berhasil terkoneksi. Nah, untuk malam ini pembahasan hands-on kita. Selanjutnya silahkan kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan boleh. Silakan Mas Mikael. Halo Mas, Halo Mas. mau nanya, ini materinya saya cukup nangkep di saya ya. Cuman untuk implementasinya ketika kayak di kantor gitu ya, on production gitu, itu implementasi yang menggunakan GCP-nya itu gimana ya? Ya, nah biasanya sih yang pertama kali dibikin itu pasti instance-nya. Nah, biasanya kalau di kantor itu kan biasanya butuh DB ya. Nah, kalau di DB itu nanti ada lagi di sini namanya cloud storage. Bukan cloud storage, namanya SQL. Cloud SQL. Nah, ini kalau misalkan kita mau bikin DB gitu. Nanti kalau kita sudah terbiasa menggunakan GCP, sebenarnya nanti tergantung desain yang sudah kita bikin. Misalkan di kantor kita tuh butuh satu database, kemudian satu web server ya, sama misalkan satu
apalagi Redis misalnya. Nah kemudian dia ini biasanya kan nggak semuanya diekspos ke internet. Nah biasanya nih yang diekspos ke internet hanya satu aja yang pakai IP address public, IP public. Biasanya yang pakai IP public cuman satu, sedangkan yang ini yang lain dia terkoneksi dalam satu private network. Nah jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada IP publiknya, external IP address. Nah harusnya nanti kalau kita misalkan butuh server yang cukup diakses internal gitu ya, misalkan kayak ini, kayak DB ini kan cukup diakses dari web server ke DB-nya langsung. Berarti di sini nanti kita nggak perlu pakai IP public. Bentar, saya lupa. Disable IP eksternal Google GCP. Create specific firewall. Oke. Berarti dari ini ya. Kita misalkan create nanti ini apa namanya? Instance. Nanti jangan lupa itu external IP-nya di remove ya. Kalau yang manual. Nah, biasanya kalau di kantor itu dari VPC-nya sih. Dari VPC-nya ini kalau kita lihat ya, studi DevSecOps. Studi DevSecOps dia firewalls-nya dia ada yang memberikan akses ke semua ini ke publik. Nah ini di disable publiknya, jadi dia hanya bisa diakses oleh internal, jadi nanti tidak secara otomatis mendapatkan IP address yang publik. Nah untuk mengakses instan yang internal itu tadi, biasanya di sini tuh dikasih instance VPN. Nah VPN ini nanti yang menghubungkan antara misalkan developer ya ke server kita, kayak gitu biasanya. Nah biasanya kalau untuk production itu kita bakal pakai database yang dari SQL, yang dari SQL Cloud di sini, Cloud SQL. Nah cuman masalahnya kalau Cloud SQL itu dia lumayan mahal harganya. Makanya biasanya kalau saya di staging itu saya menggunakan VM biasa untuk menjalankan DB. Jadi kadang saya juga satuin tuh dengan web. Kenapa? Karena dia masih staging untuk menghemat resource. Nah intinya sih kalau kita sudah bisa nge-run ini ya, membuat topologi seperti ini, kemudian bisa kita implementasikan di GCP kita, nanti yang lain-lain itu mengikuti. Nanti justru gampang nih bikin database tanpa config, kita tinggal klik-klik aja, kemudian kita tinggal akses aja lewat web server atau dari aplikasi kita. Nah juga ada misalkan object storage di sini ya, cloud storage atau object storage. Di sini ada buckets, mungkin pernah pakai Minio atau S3, itu sama kayak gini. Biasanya kan ada image dari aplikasi itu yang ditaruh di sini ya. Jadi dia nggak nyimpen di servernya, dia simpennya itu di cloud storage. Tujuannya apa? Pertama supaya hemat penyimpanan, kedua supaya dia istilahnya loosely coupled ya. Misalkan servernya rusak, data-datanya, image-nya segala macam itu tetap ada di cloud storage-nya.
Jadi kalau misalkan nanti nge-upin server lagi, kemudian ngedeploy aplikasi lagi, aplikasinya itu langsung bisa manggil image-image atau file-file yang ada di bucket sini. Paling gitu sih mas kalau di kantor ya. Nanti mungkin lebih kompleks lagi, ada di sini Kubernetes Engine, kemudian ada apa ya namanya, image container registry atau artifact registry, katanya mau dipindahin ke artifact registry sama si Google. Ini untuk nyimpan hasil build. Nah seperti itu mas. Thank you mas. Sama-sama mas. WCP mungkin karena saldonya 50.000. Tadi saya sih ngisi saldo saya itu 100.000 ya. Kemudian sama Google itu diambil 10.000. Nah pas diambil 10.000 autentikasi berhasil, dibalikin lagi sama Google. Kayaknya 50.000 harusnya sih cukup ya. Nah biasanya tuh kalau pakai Jago atau Genius mas, dia kalau pakai yang virtual cardnya itu kita nggak bisa tuh biasanya, harus pakai yang kartu fisiknya. Kan di kartu fisiknya ada juga tuh Mastercardnya, harusnya pakai itu kalau misalkan nggak bisa yang virtual cardnya. Tadi saya cepet kok, langsung di itu langsung di accept sama Google. Kalau yang sebelumnya saya emang cukup lama juga tuh karena saya pakai virtual cardnya. Siap, sama-sama mas Saman. Oh tadi mas Mikael nanya informasi user instance kelihatan di mana mas? Itu kelihatannya biasanya, jadi dia ada user default mas di instance itu. User defaultnya itu biasanya kalau Ubuntu namanya Ubuntu, kalau CentOS namanya CentOS. Nah cuman kalau kita masukin public key kayak yang tadi ya, kan saya masukin public key yang kayak gini. Nah di sini kan saya di ujungnya tuh ada alifnya ya, alif add alif gitu. Nah nanti si Google Cloud-nya itu langsung secara otomatis dia ngebikinin user kita berdasarkan nama pubkey kita gitu. Kayak ini baru sih di GCP juga. Saya tadi sempat agak bingung ya cara loginnya gimana. Tadi udah nangkep juga sih dari contohnya. Oh iya siap mas. Waktu saya menggunakan Google Cloud ini yang agak susah, bukan agak susah ya, agak aneh menurut saya adaptasinya itu ketika menggunakan network ya. Karena network itu kan kalau di OpenStack, Naver kemudian di AWS, Alibaba, cara penggunanya tuh bukan kayak di Google gitu. Dia pakai tagging, kemudian di Google itu dipakai firewall policy gitu ya. Kemudian external IP-nya ini dia bisa di disable langsung ketika create VM. Ternyata kalau di Google itu dia pakai konsepnya tagging ya, network tagging. Jadi uh, apa konfigurasi network yang akan kita bikin di instance itu tergantung VPC yang kita bikin gitu. Nah kalau sudah misalkan dapat external IP kayak gini, mau kita disable external IP-nya, itu kita tinggal remove aja sih di sini ya, VPC Kubernetes Engine, VPC kemudian addresses. Nah misalkan yang ini nih 123, only static addresses can be selected.
promote dulu, kemudian nanti dihapus setelah dipromote. Nah ini juga agak agak berbeda nih, dia bisa dipromote kayak gini, kemudian harus di promote dulu sebelum dihapus gitu. Tapi secara konsep sebenarnya antara GCP dan cloud platform manapun menurut saya itu sama sih. Mungkin penyesuaiannya butuh 1 atau 2 hari. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Kalau belum ada, mungkin untuk pertemuan malam ini, oh ada ya, Mas, kalau piring itu bisa disambungkan untuk region yang beda, misalnya Asia atau Amerika. Bisa Mas, di sini tadi kelihatan ya, dia bisa menggunakan, dia bisa disambungkan ke region yang lain. Create piring connection. Nah di sini dia gimana tadi ya? In another project. Tadi ini kan saya default ya, default itu dia ada di sorry. Nah ini default, ini yang DevSecOps. Subnets dia di Asia East. Oh, kenapa saya butuh itu? Kan saya yang punya. Kok saya gak bisa? Oke. Nah ini kan ada di Southeast. Kemudian default ini ada di ada di Asia East. Yang default ini dia ada di mana-mana gitu. Ada di US, ada di Asia East. Nah yang saya pakai tadi dia ada di Asia South mana ya? Iya dia ada di Asia Southeast yang instance pertama. Sedangkan yang kedua ini kan di Asia East ya. Jadi ini region Asia Southeast 2 dan ini Asia East 2 bisa nyambung. Yang ini di Jakarta, yang ini di Hong Kong. Jadi antara Hong Kong dengan Jakarta bisa terkoneksi menggunakan VPC piring Mas Saman. Sama-sama Mas. Oke teman-teman, kalau misalkan belum ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan lagi, mungkin nanti bisa kita nyambung via Discord ya. Untuk pertemuan malam ini saya rasa bisa dicukupkan. Terima kasih atas kehadiran dan antusias teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat yang kita bahas malam ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mas.